Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahman. Saya merupakan mahasiswa jurusan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Kali ini saya ingin mengangkat sebuah studi kasus praktik aborsi ilegal di Bali. Praktik aborsi ilegal yang diduga dilakukan oleh seorang dokter gigi di Bali dengan total mencapai 1.300 korban adalah salah satu bentuk akses dari kebijakan yang tidak pernah bisa jelas tentang penguguran kandungan. Pasiennya rata-rata adalah perempuan yang berstatus sebagai pelajar, mahasiswi, hingga dewasa, dan ada juga korban pemerkosaan. Dugaan praktik ilegal yang dilakukan tersangka di Bali itu, menurut pendiri Center of Indonesia Strategy Development Initiative, merupakan tindakan kriminal yang muncul dari adanya kesempatan bahwa ada banyak permintaan namun tidak ada akses untuk mendapatkan aborsi yang aman. Lalu bagaimana peran Humas dalam menanggapi kasus ini? Yang pertama, pemantauan media. Humas bertanggung jawab untuk memantau berita yang ada di sosial media terkait kasus tersebut. Mereka harus mengidentifikasi laporan dan komentar yang mungkin mempengaruhi persepsi publik dan memahami pandangan yang beredar. Yang kedua, pernyataan resmi. Humas dapat membantu penyusunan pernyataan resmi dari pihak terkait seperti pemerintahan setempat, lembaga kesehatan, atau organisasi terkait. Pernyataan ini harus mencakup informasi faktual, langkah-langkah yang diambil untuk menangani situasi, dan pesan moral atau hukum. Yang ketiga, komunikasi dengan media. Humas bertugas untuk berkomunikasi dengan media massa. Mereka harus dapat memberikan wawasan dan menjawab pernyataan wartawan yang jelas dan akurat. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengendalikan naratif dan memastikan informasi yang benar sampai kepada masyarakat. Yang keempat, sosialisasi informasi. Humas juga dapat mengambil peran dalam sosialisasi informasi kepada masyarakat tentang dampak praktik aborsi ilegal, risiko kesehatan, dan alternatif yang tersedia. Ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan, seminar, atau media sosial. Yang kelima, koordinasi dengan pihak terkait. Humas harus bekerja sama dengan lembaga pemerintahan dan organisasi terkait untuk memastikan respon yang terkoordinasi. Ini melibatkan pembentukan tim respon krisis yang dapat bekerja sama untuk menangani isu ini. Yang keenam, mengelola opini publik. Peran Humas juga melibatkan pengelolaan opini publik. Mereka harus dapat membangun pemahaman yang baik tentang isu tersebut, menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah, dan meyakinkan masyarakat bahwa tindakan yang diambil sesuai dan tepat. Penting untuk dicatat bahwa respon terhadap kasus aborsi ilegal harus memperhatikan aspek-aspek kesehatan, hukum, dan etika. Keberhasilan respon ini juga sangat tergantung pada kejujuran, transparansi, dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak yang terlibat. Ya, ini informasi yang saya dapat berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.